Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Mr. Amri. Today we are going to learn about the second tenses in grammar, present continuous tense. Halo, anakku sekalian. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu. Hari ini kita membahas tenses yang kedua di dalam grammar, yaitu present continuous tense. Sebelum ke materi yang lebih jelasnya, anak-anak harus tahu dulu apa itu pengertian present continuous tense. Pengertiannya yaitu adalah in progress at the moment of speaking. Di sini ada kalimat in progress, artinya sedang berlangsung. Jadi, present continuous tense itu artinya suatu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat kita sedang berbicara. Oke? Jadi sedang berlangsung pada saat kita sedang berbicara. Oke, anak sekalian, lanjut kita ke rumus ya. Jadi kalau istilahnya mau membuat present continuous, kalau tidak rumusnya mungkin akan kesulitan ya. Oke. Selanjutnya, rumus ataupun form di dalam menggunakan atau penulisan present continuous adalah yang pertama kita jelas menggunakan subjek, yang kedua to be, yang ketiga verb ing atau kata kerja ditambahan ing. Untuk subjek, ada semuanya mungkin sudah belajar ya. Dengan pengertian subjek, itu subjek yaitu pelaku. Terdiri dari apa saja itu pelakunya, yaitu I, saya, you, we, they, he, she, it. Oke. Oke, ulangi ya. Ulangi, subjek itu berarti I, you, we, they, he, she, it. Oke, untuk subjek atau pelaku. Yang kedua adalah to be. To be itu berfungsi sebagai predikat. Oke, to be terdiri dari tiga, yaitu is, am, are. Ulangi ya, to be itu terdiri dari tiga, is, am, are. Dan yang terakhir itu penggunaan ditambahkan kata kerja verb ing. Oke, lanjut ya. Pak Guru akan bahas satu persatu penggunaan subjeknya. Untuk subjek I, maka kita pasangkan dengan to be am, ya, sehingga I am. Untuk subjek you, we, they, kita pasangkan dengan are. Untuk subjek he, she, it, kita pasangkan dengan to be-nya is. Sehingga untuk membuat contoh ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Jadi dalam menulis bahasa Inggrisnya adalah I am studying English now. Jadi I berarti subjek, am to be, sedangnya berarti studying, sedang belajar. Dan ditambahan now itu adalah keterangan waktu sekarang. Oke anak sekalian, paham? Contoh yang kedua, yang pertama. Contoh yang kedua, Miss Alice ya ataupun Nyonya Alice is watching television, sedang menonton televisi. Miss Alice di sini pasangan adalah to be-nya dengan is. Untuk kata kerjanya adalah watch, berarti menonton. Karena kita sedang mempelajari continuous, maka watch ditambahan ing menjadi watching, sehingga kalimat yang lengkapnya adalah Miss Alice is watching television at present. Oke, contoh yang pertama kita menggunakan now, contoh yang kedua adalah menggunakan bentuk waktunya at present. Sama saja ya, tidak usah bingung. Contoh yang ketiga, kita menggunakan subjeknya you. Boleh anak sekarang menggunakan you, they, atau we. Oke, kita menggunakan contoh subjeknya yang menggunakan they. Contohnya adalah mereka sedang bermain sepak bola. Oke, mereka berarti subjeknya they. Karena they tadi di awal pasangannya adalah are, sehingga menjadi they are playing football now. Oke anakku sekalian, ketiga contoh sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Sudah paham kan? Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke next material. Apa itu next materialnya? Yaitu di dalam present continuous itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif, atau kalimat tanya ya. Tadi contoh
Di awal, contohnya they are playing football now, itu kalimat menunjukkan positif. Sekarang bagaimana kalau kita menulis contoh kalimat present continuous tense dalam kalimat negatif? Oke, untuk menulis kalimat continuous dalam negatif, kita menggunakan rumusnya itu adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Oke. Jadi subjek plus to be plus not. Oke, paham ya? Ulangi. Plus not. They are not playing football now. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Pokoknya setelah subjek, setelah to be ditambah not. Contoh yang kedua, biar lebih paham. Ibu tidak sedang memasak di dapur. Menjadi mother is not cooking in the kitchen. Oke, anak-anak sekalian? Dua kalimat untuk menunjukkan negative sentence in continuous tense. Sudah jelas kan? Oh, sudah jelas pasti. Anak-anak luar biasa. Anak-anak sangat pintar. Oke, setelah positif, negatif, kita masuk ke interrogatif. Apa itu interrogatif anak-anak? Intro itu adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Oke, untuk kalimat tanya kita letakkan to be-nya di awal. Di awal kalimat ya. Ulangi, untuk membuat kalimat present continuous tense kita to be-nya diletakkan di awal kalimat. Contohnya, kalau to be-nya am, maka berarti subjek plus to be plus subjek plus verb ing. Apakah saya tidak sedang belajar bahasa Inggris? Menjadi am I studying English? Oke, ulangi ya. Apakah saya belajar bahasa Inggris? Menjadi am I studying English? Am I menjadi am I. Jadi to be-nya di awal. Yang kedua, apakah Mr. Budi sedang membaca koran? Menjadi is Mr. Budi reading a newspaper? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Menjadi are they. Oke, ulangi. Are they playing football? Oke, anak sekalian. Itu adalah contoh penggunaan present continuous tense dalam bentuk interrogatif. Kalimat tanya. Oke, supaya lebih jelas, supaya lebih paham, Guru akan berikan contoh ataupun gambar yang menunjukkan kegiatan sedang berlangsung ataupun peristiwa yang sedang terjadi pada saat kita sedang berbicara. Dengan contoh kalimatnya. Oke, anak-anak sekalian sudah paham kan? Untuk penggunaan ataupun penulisan present continuous tense. Selanjutnya biar lebih hebat, biar lebih jago dalam penggunaan present continuous tense, coba paham kan? Untuk penggunaan ataupun penulisan present continuous tense. Selanjutnya biar lebih hebat, biar lebih jago dalam penggunaan present continuous tense, coba ubahlah, change the sentences ya. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini untuk menjadi sebuah kalimat present continuous tense. Yang pertama, saya sedang belajar bahasa Inggris. Oke. Oke ya. Yang kedua, Budi sedang menonton televisi sekarang. Budi sedang menonton televisi sekarang. Oke. Yang ketiga, mereka sedang bermain tenis meja. Mereka sedang bermain tenis meja. Yang keempat, Nurul sedang menari. Nurul sedang menari. Oke, yang terakhir ya, nomor 5. Nomor 5, mudah pokoknya ini ya untuk menulis present continuous. Nomor 5 itu Bambang tidak sedang menonton televisi. Ulangi nomor 5, ini nomor 5 berarti kalimatnya negatif ya. Bambang sedang tidak menonton televisi. Oke, anak-anak sekalian,
Demikian untuk penjelasan present continuous tense meskipun secara singkat. Mudah-mudahan kamu semuanya paham ataupun lebih memahami tentang penggunaan present continuous tense. Sampai bertemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.